Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan perbedaan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sarihayat dan rekan saya Rangga Nugraha dan satu lagi Samuel Napitukulu. Dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Jadi yang pertama, kita akan memakai metode eliminasi Gauss. Di sini kita punya 3 buah variabel, dan variabel itu X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kemudian variabel kedua, persamaan kedua adalah 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Dan persamaan ketiga, minus 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan 1. Selanjutnya kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks, yang dimana kita akan mengambil koefisien dari setiap persamaan tersebut dan ditulis sebagai entry dari matriksnya. Oke. Jadi untuk eliminasi Gauss, kita akan mengubah matriksnya ini menjadi matriks segitiga bawah atau echelon baris. Segitiga atas. Belum, Bapak. Enggak, dari ininya aja nggak sih? Dari entry. Nanti tinggal dipotong. Entry matrix. 1, 2, 3. Bisa kok? Bisa, ada belum? Jadi yang pertama, kita akan melakukan eliminasi Gauss. Di sini kita punya 3 persamaan. Yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Yang kedua, 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Yang ketiga, min 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan 1. Jadi dari persamaan ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk matriks. Dan untuk metode eliminasi Gauss, matriksnya akan kita ubah menjadi matriks echelon baris atau segitiga atas. Dengan kita mau mengenalkan pada baris 2 ini dengan baris 2 kurang 2 baris 1. Jadi hasilnya 0, minus 3, minus 1, minus 9. Kemudian kita akan mengenalkan minus 2 ini pada baris ketiga dengan cara baris 3 tambah 2 kali baris 1. Dan hasilnya 0, 4, 3, 13. Kemudian kita akan mengenalkan kita akan membuat minus 3 ini menjadi 1 dengan cara baris 2 tambah baris 3. Dan hasilnya 0, 1, 2, 4. Selanjutnya kita akan mengenalkan 4 dengan cara baris 3 kurang 4 baris 2. Dan hasilnya adalah 0, 0, minus 3, 1. Kemudian kita akan membuat minus 3 ini menjadi 1 dengan cara baris 3 dibagi minus 3 dan menghasilkan 0, 0, 1 min sepertiga. Maka kita dapat nilai X-nya, nilai Z-nya yaitu min sepertiga. Dan kita akan melakukan eliminasi mundur pada persamaan ini untuk menghasilkan nilai X dan Y, di mana Z sama dengan sepertiga, maka Y tambah 2Z sama dengan 4, Y tambah 2 kali minus sepertiga sama dengan 4, Y kurang 2 per 3 sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 tambah 2 per 3, dan Y sama dengan 12 per 3 tambah 2 per 3 menghasilkan 14 per 3. Jadi nilai Y-nya adalah 14 per 3. Kemudian di mana nilai Y 14 per 3, maka X tambah Y tambah Z sama dengan 6, X tambah 14 per 3 tambah min sepertiga sama dengan 6, X tambah 13 per 3 sama dengan 6, maka X sama dengan 6 kurang 13 per 3. X sama dengan 18 per 3 kurang 13 per 3. Maka X-nya adalah 5 per 3. Untuk metode selanjutnya adalah metode Gauss-Jordan yang akan dilanjutkan oleh Samuel. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Gauss-Jordan. Untuk hasil dari metode eliminasi Gauss bisa kita lanjutkan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan karena
metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan lanjutan dari metode Gauss. Di sini kita sudah mendapatkan hasil di mana baris pertama adalah 1, 1, 1, baris keduanya adalah 0, 1, 2, baris ketiganya 0, 0, 1 dengan hasil di baris 1, 6, baris 2, 4, dan baris tiganya min sepertiga. Di sini kita mengalihkan baris satunya untuk menolkan baris pertama ini, terutama yang tengahnya ini, yaitu adalah baris 1 dikurang 2 kali baris 2, maka dihasilkan 1, 0, min 1, min 2, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 1, min 1 per 3. Lalu kita di sini ingin menolkan bagian 2 ini tadi menjadi 0 agar membentuk segi identitas matriks dengan baris 2 dikurang 2 kali baris 3 menghasilkan 0, 1, 0, 14 per 3. Lalu kita akan menolkan si minus 1 ini dengan cara baris 1 ditambah baris 3. Maka dihasilkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di sini sudah membentuk identitas matriks dengan X yaitu 5 per 3, Y-nya itu 14 per 3, Z-nya itu min 1 per 3. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah bisa metode Gauss dikerjakan dengan matriks segitiga bawah? Di sini kami akan buktikan dengan matriks 2 min 1 1 6, 1 min 3 1 minus 2, 1 2 min 1 3. Karena ini matriks segitiga bawah, maka kita harus mengenolkan entry yang 3 ini. Untuk mengenolkan 1 di baris 1 ini, maka baris 1 sama dengan baris 1 dikurang baris 2 dan menghasilkan 1, 2, 0, 8. Kemudian untuk mengenolkan 1 di baris 2, kita menggunakan baris 2 tambah baris 3 menghasilkan 2 min 1, 0, 1. Untuk selanjutnya kita mengenolkan 2 dengan cara baris 1 tambah 2 baris 2. Maka menghasilkan 5, 0, 0, 10. Dan kemudian untuk menjadikan entry diagonal utamanya 1, maka baris 1 dibagi 5, baris 2 dikali min 1, baris 3 dikali min 1. Maka menghasilkan 1, 0, 0, 2, min 2, 1, 0, min 1, min 1, min 2, 1, 3. Kini kita sudah dapat nilai X-nya. Untuk mencari nilai yang lain, maka kita akan menggunakan substitusi, di mana X sama dengan 2, maka nilai Y adalah min 2X tambah Y sama dengan min 1, maka min 2 kali 2 tambah Y sama dengan min 1. Min 4 tambah Y sama dengan min 1, Y sama dengan min 1 tambah 4. Maka nilai Y adalah 3. Untuk Y sama dengan 3 dan X sama dengan 2, maka nilai Z-nya adalah min X kurang min 2Y tambah Z sama dengan minus 3, min 2 kurang 2 kali 3 tambah Z sama dengan minus 3, min 2 kurang 6 tambah Z sama dengan minus 3, maka Z kurang 8 sama dengan minus 3. Maka Z sama dengan 8 kurang 3, yaitu nilai Z-nya sama dengan 5. Oke, jadi di sini kita dapat nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Kemudian metode Gauss-Jordan dengan metode Gauss-Jordan akan dilanjutkan oleh Samuel. Baik, untuk metode Gauss-Jordan untuk bagian segitiga ini, kita sudah mendapatkan nilai di baris pertama adalah 1, 0, 0 dengan hasil 2, di baris 2 min 2, 1, 0 dengan hasil minus 1, dengan baris 3 yaitu minus 1, minus 2, 1 dengan hasil minus 3, di mana kita ingin menolkan minus 1 ini dengan rumus B3 ditambah B1, maka didapatkan 0, minus 2, 1, min 1. Untuk kita menolkan bagian minus 2 ini, kita menggunakan rumus B2 ditambah 2 kali B1, maka dihasilkan 1002, 0103,
0, minus 2, 1, minus 1. Lalu kita ingin menolkan si bagian minus 2 ini dengan cara B3 ditambah 2 kali B2. Maka didapatkan hasil yaitu 0, 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, 0 dengan hasil 2, 3, 5. Maka ini didapatkan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika baris paling bawah pada eliminasi Gauss bernilai 0 semua? Maka di sini saya akan memberikan contohnya, contoh metrik L echelon baris dengan entry 0 pada baris akhir. Baris pertama 1, 5, 2, min 1, 0, 1, min 3, 2, 0, 0, 0, 0 sama dengan X tambah 5 Y ditambah 2Z sama dengan min 1, Y dikurang 3Z sama dengan 2. Maka persamaannya Y dikurang 3Z sama dengan 2, Y sama dengan 2 plus 3Z. Maka di sini substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kemudian kita melakukan substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1, X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan min 1, X ditambah 5 di dalam kurung 2 tambah 3Z tambah 2Z sama dengan min 1, X ditambah 10 ditambah 15Z ditambah 2Z sama dengan min 1, X ditambah 17Z ditambah 10 sama dengan min 1. Maka hasil X di sini min 11 dikurang 17Z. Jadi hasil X maka hasil X-nya sama dengan X sama dengan min 11 dikurang 17Z, Y sama dengan 2 ditambah 3Z, Z sama dengan sembarangan bilangan. Lalu pada pertanyaan selanjutnya, manakah di antara eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan yang paling luas penggunaannya? Menurut kelompok kami, dengan demikian metode Gauss-Jordan lebih luas dari metode Gauss karena selain dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, metode Gauss-Jordan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi inverse matrix dan menghitung determinan matrix dengan mudah, sedangkan metode Gauss hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Namun, kedua metode tersebut sangat berguna dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi matematika, terutama dalam analisis numerik dan rekayasa. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.